Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini kita masuk materi baru, yaitu materi tentang teks anekdot ya. Sebelum memasuki materi, maka silahkan Anda sekalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, cukup ya. Oke. Sebelum masuk materi, mungkin akan mengulas sedikit tentang teks anekdot. Barangkali siswa sekalian pernah dulu ya, sebelumnya atau di kelas 7 sudah pernah mempelajari apa itu tentang teks anekdot ya. Kira-kira masih ada yang ingat? Apa sudah lupa? Oke, kalau masih lupa, maka mari kita masuk ke materi anekdot, kita pelajari. Baik, kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran nanti adalah siswa mampu menilai isi dan aspek makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian siswa mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca. Nah, ini kita mulai masuk ke materi. Dari ilustrasi ini kita coba lihat, ada gambar ya, yang di situ ada sosok Pak Polisi, kemudian ada siswa, kemudian ada manusia tapi berkepala tikus ya. Dalam tulisan di situ ada tersurat un yang lebay ya. Pada satu itu kita lihat ada siswa yang bermuka dua, yang satu berpikir, yang satu menyampaikan bukan konteksnya di sini pengawas adalah bisa guru, bisa dari tata pemerintahan ataupun kepolisian dan sebagainya ya. Di situ ada tertulis mendingan ngawasin yang itu Pak. Nah, setelah pengawas itu Pak Polisi DM itu karena melihat siswa ada yang mungkin sedang ujian ya. Di belakang Pak pengawasnya itu atau polisinya itu adalah ada sosok orang yang berkepala tikus. Di sini adalah gambaran yang menggelitik tentang sosok manusia tapi kepalanya tikus. Kemudian yang depan sosok manusia juga tapi mukanya dua. Yang tengah adalah sebagai penegak keadilan. Nah, dari ilustrasi ini maka kita dapat melihat ada kritikan-kritikan halus, ada sindiran-sindiran, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu tentang apa aja kira-kira. Ya, tentunya kalian bisa melihat ya. Dari ilustrasi ini maka bisa disimpulkan bahwasanya si siswa ini menyampaikan ya, siswa yang sedang mengerjakan ini menyampaikan daripada mengawasi murid yang sedang ujian, lebih baik mengawasi seseorang yang berkepala tikus itu tadi, yang di tangannya itu membawa sebuah kantong yang tentunya dari simbolnya itu adalah berisikan uang. Mungkin yang dimaksud di sini adalah apa? Iya, tepat sekali, koruptor ya, yang mengambil uang-uang rakyat. Itu seperti itu. Jelas ya gambarannya ya. Ini sebagai awalan untuk bisa memancing bahwasanya di dalam anekdot nanti selain ada sesuatu yang lucu, juga di situ mengandung makna yang sangat dalam untuk mengkritik
atau menyindir ya. Selanjutnya, makna teks anekdot ya. Dilihat dari makna tersirat ya. Makna tersiratnya yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka pada teks atau pada teks anekdot berupa nilai pendidikan atau nilai didik pada teks yang berkaitan dengan makna tersirat tadi. Makna tersirat berarti makna yang di dalamnya mengandung nilai pendidikan pada teks yang berkaitan. Kemudian makna tersurat yang kedua. Makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan di dalam teks tersebut. Kalau tersirat itu tidak tertuliskan, kalau tersurat itu tertuliskan. Jadi lebih mudah menerima atau memberikan menemukan makna tersurat daripada makna tersiratnya. Karena ketika kita mencari makna tersirat, maka kita harus berpikir dan memahami betul apa yang ada di dalam teks tadi. Nah, di dalam makna tersirat itu ada banyak sekali. Makna tersirat tadi makna yang bagaimana? Yang tidak tertuliskan. Itu ada nilai pendidikan, ada agama, moral, budaya, ya. Kemudian ada politik, kebangsaan, ada sosial, dan ada estetika. Kemudian nilai didik itu sendiri, ini penjelasannya. Kalau agama berarti yang berhubungan atau berkaitan dengan ajaran agama. Moral ya berarti berhubungan dengan budi pekerti luhur, baik dan buruk. Budaya berarti berkaitan dengan sosial, budaya di lingkungan masyarakat. Kemudian pendidikan, nilai keteladanan yang baik. Pendidikan berarti sesuatu yang baik, keteladanan yang patut dicontoh, patut ditiru, dan bisa dilakukan oleh kita semua. Kemudian politik berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai sosial berarti berhubungan dengan kehidupan sosial. Estetika berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Nah, setelah memahami penjelasan yang tadi, maka di dalam teks anekdot kita dapat memahami makna sebuah anekdot itu berdasarkan ilustrasi gambar tadi, yaitu apa? Ya, apa nilai pendidikannya, apa nilai moralnya nanti bisa kalian lihat lagi, kalian ulangi lagi sehingga kalian benar-benar paham. Oke. Contoh nih. Perhatikan ilustrasi berikut. Kemudian jelaskan pendapat kalian tentang gambar yang ada atau yang kalian lihat. Ya. Ini tidak usah ditulis di buku kalian, cukup kalian pahami saja. DPR itu ada singkatan yang di dalamnya itu ada gambar orang ya. D-nya pertama adalah datang, D yang DPR, D yang pertama adalah datang, kemudian P-nya adalah paraf, R-nya adalah rupiah. Yang di sini mengandung makna menggelitik apa? Ya, mengkritik anggota DPR itu hanya datang, kemudian tanda tangan, kemudian bawa pulang uang, kayak gitu loh. Jadi simple ya, intinya seperti itu. Jadi ada makna tersuratnya itu DPR, datang paraf rupiah. DPR yang kita lihat itu tersurat DPR, berarti anggota dewan yang menjadi merupakan perwakilan dari rakyat. Namun makna tersiratnya, nah tersiratnya di sini adalah apa? Bahwasanya ada nilai-nilai yang kurang baik yang tidak bisa kita contoh, yaitu bahwasanya ketika kita sudah menjadi anggota dewan maka gambarannya di situ dijelaskan adalah apa? Kita pasti akan menjadi seorang yang terlibat dalam kasus korupsi. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah jelas, maka itu nanti bisa kalian lihat lagi ya. Kemudian kalian ulangi, kalian pahami betul sehingga nanti kalian benar-benar paham dan bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam link tugas.
Baik, itu saja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.